kedua orang tua kita, saudara kita yang telah mendahului. Minggu depan tepatnya tanggal berapa? Tanggal 3 hari apa kita mulai? Tanggal 23 Pak ya? Kita akan memulai puasa Malam Rebo Ramadan. Muhammadiyah udah terang. Malam Rabu ya. Ya sudah, mudah-mudahan malam Rabu. Isbatnya sih katanya Malam Rebo. bukan malam ini, Malam Kamis. Malam Kamis. malam Kamis. Malam Kamis isbat. Puasanya lama. Muhammadiyah lebarannya buruan. Ada satu ayat tadi yang sering kita ulang-ulang pada jamaah sekalian. Ya ayyuhalladzina Amanu kutiba. Oh, udah sampai hafal gitu. Ya ayyuhalladzina amanu, kalau di Al-Qur'an kita menemukan ya ayyuha artinya itu adalah panggilan an-nida. Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kalau yang nggak beriman Tidak hai. tidak hai, kata Pak RT tidak hai. Kenapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena kalau orang Islam saja yang dipanggil, kita ini semuanya orang Islam. Kita sering mendapati pada bulan puasa ada sebagian umat Islam, orang Islam bulan puasa tapi tidak Puasa. Nah, orang-orang tersebut adalah orang Islam, Muslim, tetapi dia tidak mukmin. Dia tidak beriman. Seberat apapun pekerjaan kita, sesulit apapun pekerjaan kita, sepanas apapun cuaca dan terik pada hari itu, kalau yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, dia akan berpuasa. Kita sering melihat di pasar, warteg, kakinya banyak deh. Laki haid itu Memang panas cuacanya, tapi kalau kita ya, sebagai umat Islam tadi yang mendengar panggilan Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman dia tidak akan berpuasa. Status dia sebagai seorang muslim, tetapi dia tidak terpanggil untuk melakukan puasa. Itu masalah. Mahwal iman. Al-imanu tasdiqun bil qalbi. Mohon dicatat para jamaah sekalian. Ciri orang yang beriman yang pertama adalah tasdiqun bil qalbi, meyakini di dalam hati. Kita yakin bahwa puasa itu perintah Allah. Cukup? Belum. Takrirun bil lisan, menyatakan dengan lisannya. Setelah dia meyakini dalam hati bahwa ini adalah panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian lisannya mengatakan demikian. Terucap di dalam perkataannya. Cukup? Belum. Itu baru level yakin. Yang ketiga, a'malun bil arkan. Dia melakukan perintah Allah itu bil arkan dengan perbuatan. Jadi kalau levelnya cuma tasbih, saya seorang muslim meyakini bahwa puasa ini wajib, lalu dia berikrar menyatakan itu tapi dia tidak berpuasa, itu tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Belum cukup. Kalau dia tidak melakukan a'malun bil arkan, tidak melakukan perbuatan sesuai dengan perintah Allah. Jadi kalau cuma levelnya tasbih, takrir, tapi dia tidak amal bil arkan, belum dikatakan sebagai orang yang beriman. Maka yang dipanggil tadi siapa? Beriman. Kenapa tidak ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang Islam? Tapi yang dipanggil oleh Allah adalah ya ayyuhalladzina amanu.
Bersyukur kita ketika bulan puasa penuh, khususnya yang bapak-bapak, laki-laki, karena tidak haid. Yang perempuan kira-kira penuh nggak? Enggak, ya. Tapi dia harus menggantinya pada bulan dan hari yang lainnya. Ada ketetapan Allah di sana. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba itu dalam bahasa Arab kataba yaktub, tertulis. Kutiba ala, kok tidak wujiba, diwajibkan. Ini indahnya bahasa Al-Quran. Bahwa kutiba alaikumusiyam itu menunjukkan bahwa puasa bukan hanya dituliskan, bukan hanya diwajibkan bagi orang Islam, tetapi dahulu pada zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Isa, mereka semuanya telah diwajibkan, dituliskan dalam sejarah Islam tentang kewajiban puasa itu. Kutiba alaikumusiyam. Kok bukan saum? Kenapa siam? Karena jumlah puasa pada zaman Nabi Adam sampai Nabi Isa tidak ada yang sempurna. Ada yang 1 tahun bayang. Tapi disempurnakan dengan puasa Syahrul Ramadan yang berjumlah berapa? 1 bulan. 1 bulan ada hitungan 28, ya 29 ada 30 sampai 31. Tapi biasanya penuh 1 bulan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ma huwa siyam? Apa itu yang dimaksud dengan siam atau as-saum? As-saumu lughatan al-imsak. Puasa secara arti bahasa itu adalah al-imsak. Apa itu? Menahan diri. Wastilahan wa syar'an al-imsaku 'anil akli wasyurbi wal jima'i min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Itu definisi puasa. Pengertian puasa itu imsak. Makanya kalau sebelum subuh itu ada di Indonesia ada imsak, ya. Imsak itu adalah ijtihadnya ulama kita. Saya pernah tinggal di Amerika, di Kanada, di Inggris, di Turki, nggak pernah mendengar sama sekali sebelum subuh di masjid kemudian ada yang bilang imsak nggak ada. Imsak itu ijtihadnya ulama kita. Kita diingatkan berapa menit sebelum subuh? 10. Ya 5 sampai 10 menit. Kalau ada kata imsak di masjid, kita boleh makan nggak? Masih boleh makan nggak? Masih boleh. Boleh dikit-dikit. Karena permulaan awal puasa itu bukan kata imsak. Permulaan puasa itu al-imsaku 'anil akli wasurbi wal jima' min tulu'il fajr. Subuh. Kalau pas azan nggak boleh makan. Remnya itu imsak. Itu ijtihadnya ulama kita. Jadi kalau tanggung belum makan, makan aja Pak. Nggak apa-apa. Ya, jangan sampai jam 6. Ngerokok nih, tanggung. Ngerokok nggak apa-apa. Tapi ingat tadi tuh 5 sampai 10 menit jedaknya itu jangan sampai kelewatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bingung. 3 jam itu. Itu berhenti habis terusin lagi. Al-imsaku 'anil akli, menahan diri dari makan, wasurbi dan minum, wal jima' dan hubungan suami istri, min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar subuh ila ghurubis syamsi, sampai terbenamnya matahari, yaitu maghrib. Sebelum maghrib biasanya kita nyari apa, Pak? Takjil. Ini menarik lagi orang Indonesia. Istilah-istilahnya keren-keren. Takjil itu artinya tepat waktu. Ada 2 sunnah pada bulan puasa yang disunahkan. Yang pertama takjilul futur. Apa itu takjilul futur? Mempercepat, kalau teng azan maghrib, mempercepat berbuka.
Sunnah. Takjil. Jadi makanan. Jadi apa? Paham. Sebelum maghrib kita nyari takjil, gorengan dan lain sebagainya. Orang Arab nyebut takjil itu artinya menyegerakan berbuka puasa. Di Indonesia takjil jadi makanan. Keren orang Indonesia itu. Teman saya orang Arab sampai bingung. Iya, saya punya teman orang Arab main ke Indonesia. Tuh, banyak takjil, toam, banyak takjil, gorengan, banyak takjil, kolak, takjil. Itu sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, ta'khirus sahur. Mengakhirkan sahur. Sahur itu jangan jam 1, Pak. Bahaya. Itu bukan sunnah. Yang disunahkan itu dari jam 3 sunnah sampai jam berapa? Subuhnya mendekati subuh. Apalagi pas imsak terus sahur. Sunnah banget itu. Jadi ada dua kesunahan. Ya, sunnah yang sangat mustahab, yang sangat dianjurkan. Pertama apa? Takjilul futur, mempercepat berbuka. Berbuka harus menyegerakan, dipercepat. Jangan ditunda-tunda. Ya. Kalau kita ngedengar azan maghrib, paling tidak minum aqua. Ya, minum dulu. Ya. Pernah nggak kita kesiangan karena nggak sahur? Pernah nggak? Biasa. Ya udah biasa, nggak apa-apa. Dapat sunnah aja enggak? Ya kalau pengen dapat sunnah, ya tadi akhirkan sahurnya, tapi enggak, ya apa? Ya jangan jam 1 atau jam 2, itu bukan takhir, namanya takjil juga jadinya itu, takjilus sahur kan gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi puasa itu bukan milik umat Islam saja sebenarnya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ada umat terdahulu min qablikum yang telah juga diwajibkan berpuasa. Tetapi puasa syahrul Ramadan dalam Islam itu tujuannya la'allakum tattaqun. Level kita dari muslim naik menjadi mukmin, setelah kita berpuasa naik menjadi muttaqin, menjadi orang-orang yang Jadi lepas puasa selama 30 hari syahrul Ramadan, kita menjadi pribadi-pribadi yang baru, semangat-semangat yang baru, dari muslim menjadi mukmin, naik level kita menjadi tapi orang-orang yang bertakwa. Apa ciri orang yang bertakwa? Kalau tadi al-imanu tasdiqun bil qalbi wa taqrirun bil lisan wa a'malun bil arkan, itu iman. Kalau ngelihat orang yang beriman, 3 ciri itu. Yang pertama apa, Bapak Ibu sekalian? Tasdiqun bil qalbi, mempercayai dalam hati. Yang kedua, taqrirun bil lisan, berikrar dengan lisan kita. Yang ketiga, a'malun bil arkan, itu ciri orang yang beriman. Ciri orang yang bertakwa apa? Imtisalu awamirihi wajtinabu nawahi, itu ciri orang yang bertakwa. Imtisalu awamir, melaksanakan perintah Allah yang ada dalam Al-Quran. Salah satu perintah Allah yang ada dalam Al-Quran adalah puasa. Kalau kita melaksanakan penuh imtisalu awamiri dan kemudian ijtinabu nawahi, apa ijtinabu? Meninggalkan segala hal yang dilarang yang ada di dalam Al-Quran, maka itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Jadi kalau pada bulan puasa ada orang yang tidak berpuasa, ada orang yang melalaikan perintah Allah, dia tidak bisa dikatakan sebagai orang yang bertakwa karena tidak melaksanakan perintah Allah, malah dia melaksanakan atau apa?
melanggar perintah Allah. Jamaah sekalian, mudah-mudahan pada bulan puasa ini kita melaksanakan puasa penuh, sehingga level kita dari seorang muslim menjadi mukmin, dari mukmin menjadi seorang muttaqin. Bukan hanya berhaji kita menjadi hajjun mabrur, tetapi pada bulan puasa kita berharap bahwa puasa kita makbul, diterima, mabrur, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bertransformasi menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Demikian kultum singkat ini, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh. Dan alhamdulillah pada malam ini kita sudah mengawali pribadi kita, mendoakan orang tua kita, mendoakan saudara-saudara kita, membersihkan hati-hati kita dari syak prasangka. Dan setelah ini mungkin kita bersalam salaman, saling bermaaf-maafan. Kita awali dengan maaf-maafan, nanti kita akhiri setelah berpuasa, kita sempurnakan puasa kita juga dengan saling bermaaf-maafan pada lebaran nanti. Minal aidin wal faizin wa antum bikulli amin khair. Demikian tausiah singkat ini. Sekali lagi Bapak RT, jamaah sekalian, mari kita saling membersihkan diri kita dengan saling bermaaf-maafan. Al-afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.